Cerita dimulai dari Boruto bertarung bersama 3 pengawal Otsutsuki yang selama ini tertidur di mata Jougannya. Saat itu entah mengapa Boruto benar-benar menikmati pertarungan ini setelah dia mengetahui keseluruhan kebenaran tentang kekuatan matanya ini setelah sekian lama. Melihat ekspresi aneh Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Jangan terlalu naif bocah. Minta ekor 9-mu saat ini untuk memberikanmu Bijudama. Aku akan mengubah bentuknya menjadi tak kasat mata untuk meledakkan sebagian dari mereka." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Dasar brengsek, kau bisa berbicara seperti ini langsung kepadaku? Kau tidak perlu memintanya dari Boruto? Dasar Otsutsuki merepotkan." Setelah Kurama berkata demikian, dia langsung mengeluarkan Bijudama dari tangan kanan Boruto, dan tidak lama kemudian, Jougan emas Boruto menyerapnya. Saat itu, Otsutsuki yang ada di pihak Boruto menuntun Boruto bagaimana cara bertarung yang benar untuk melawan Otsutsuki tanpa wajah. Saat itu dia memerintahkan Boruto untuk terbang sedikit lebih tinggi, dan langsung menembakkannya. Alhasil muncul Bijudama tak kasat mata mengarah ke Otsutsuki tanpa wajah tersebut, dan terciptalah kobaran api yang besar akibat ledakan itu. Saat itu Jougan Boruto bersinar kekuningan, dan tiba-tiba Boruto sudah muncul dari atas kepala Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung menggunakan besi dari tangannya dan hendak menusuk doujutsu Otsutsuki tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki itu berubah menjadi asap tebal dan menghilang. Alhasil Boruto berada di tengah-tengah jutaan makhluk aneh itu, dan mereka langsung hendak menghancurkan Boruto. Tapi dari atas langit, ketiga pengawal Jougan langsung menarik Boruto dengan benang cakra, sehingga membuat Boruto berhasil selamat. Saat itu Boruto benar-benar senang dengan pertempuran ini. Dia merasa seperti tidak akan kalah, sebab yang membantunya bertarung adalah Otsutsuki langsung, dan dia tidak perlu khawatir sebelumnya saat dibantu oleh Naruto dan yang lainnya. Melihat raut wajah Boruto, Otsutsuki yang bersemayam di Jougan berkata, "Ada apa? Mengapa kau bahagia sekali? Sepertinya sebelumnya kau benar-benar penuh dengan beban. Apa yang membuatmu ringan saat ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ternyata kau sedikit berbohong jika benar pikiran kita terhubung. Kau seharusnya tahu apa yang kurasakan." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Dasar anak aneh, simpan rasa senangmu setelah kau berhasil menyelamatkan dunia ini." Saat itu jutaan makhluk aneh itu tiba-tiba mengeluarkan bom cakra dari masing-masing mereka. Saat itu Boruto panik dan gugup. Ini akan menjadi serangan yang sangat sulit untuk dihindari dan akan menghancurkan seluruh daratan. Ketiga pengawal Jougan yang melihat itu langsung membuat elemen magma api dari tangan mereka, dan langsung melemparnya ke bawah. Tapi sesaat serangan itu mengarah ke mereka, jutaan makhluk itu langsung melepaskan bom cakra dari mulut mereka masing-masing, sehingga serangan dari ketiga pengawal Jougan tersebut tidak berefek apapun. Alhasil jutaan bom cakra itu mengarah langsung ke Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki yang bersemayam di Jougan Boruto langsung menghentikan waktu, sehingga serangan gila itu langsung tidak dapat bergerak. Saat itu ketiga pengawal Jougan langsung membuka bola cakra berwarna hitam yang menyerap jutaan bom cakra tersebut, sehingga ledakan itu tidak terjadi dan merusak daratan. Boruto yang menyaksikan itu tersenyum tipis, sebab yang membantunya kini benar-benar hebat dan bisa diandalkan. Tapi tidak lama kemudian, jutsu penghenti waktu itu berakhir, dan ketiga pengawal Jougan langsung menurunkan lumpur panas dari mulut mereka dan hendak mengubur jutaan makhluk aneh yang ada di bawah. Saat itu Boruto masih belum merasakan di mana keberadaan sang Otsutsuki tanpa wajah itu. Dia sekarang benar-benar menyaksikan seberapa kuat pengawal Jougan yang selama ini bersembunyi bertahun-tahun di matanya. Saat itu dengan seketika, jutsu lumpur panas itu langsung mengubur semua yang ada di bawah, dan Jougan Boruto tiba-tiba mengeluarkan 3 gerbang raksasa dan menghantam semua makhluk yang ada di bawah. Alhasil api besar muncul di sana. Saat itu jutaan pecahan dari tubuh Otsutsuki tanpa wajah itu sebagian lenyap. Tapi ada hal yang menarik, tidak lama setelahnya, mereka kembali hidup lagi, tapi dalam ukuran yang semakin membesar dari biasanya. Menyaksikan itu, Otsutsuki yang bersemayam di Jougan Boruto berkata, "Aku sudah menduganya. Inilah alasan mengapa aku harus memintamu segera memindahkan semua orang dari dunia ini. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dan menghabisi mereka semua kecuali mengalahkannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku dari tadi tidak menyadari posisinya. Apa kau tahu dia ada di mana?" Otsutsuki itu membalas, "Dia memiliki kekuatan unik. Dia bisa menyatu dengan udara.
Intinya, jika kau sedikit saja merasakan ada aura yang menghembusmu, berhati-hatilah. Itu adalah tanda dia ada di dekatmu. Boruto yang mendengar itu langsung mendekati ketiga pengawal Jougannya, dan dia berkata, "Aku cukup kagum melihat kalian melakukan hal barusan. Terima kasih telah melakukan itu. Aku benar-benar terbantu." Salah satu pengawal Jougan itu menjawab, "Kau tidak perlu berterima kasih, masih banyak hal yang belum bisa dikendalikan. Kami bertiga akan mengambil alih jutaan makhluk aneh itu agar tidak mengganggumu. Fokus saja bertarung dengan tubuh aslinya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini cukup aneh. Padahal kita belum berkenalan sama sekali. Aku harap kita bisa minum teh bersamaan setelah mengembalikan kedamaian dunia." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Cara bicaramu tidak akan dimengerti mereka, Boruto. Mereka hanya patuh dengan ucapanku. Jangan anggap kami sama seperti manusia." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ternyata kau terlalu banyak bicara ya. Tapi kau jangan lupa dengan janjimu untuk mengembalikan guruku." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Aku merasakannya. Berhati-hatilah Boruto, dia ada di atas kepala kita." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan jutsu Futon Tonpa. Dia menciptakan angin puting beliung raksasa dan mengarahkannya ke bawah. Setelah melakukan itu Boruto berkata, "Itu adalah bantuan terakhirku. Aku akan sedikit naik ke atas. Aku percayakan makhluk-makhluk aneh itu kepada kalian bertiga." Setelah berkata demikian, Boruto langsung naik lebih tinggi ke atas langit, dan benar saja, dia langsung terbentur dengan kepala Otsutsuki tanpa wajah, sehingga mereka berdua sama-sama terpental. Saat itu Boruto berkata, "Apa yang kau cari? Sepertinya rencanamu masih belum aku ketahui. Dari tadi kau hanya pergi dan menghilang. Apa kau sudah kehilangan nyalimu?" Otsutsuki tanpa wajah itu langsung menjawab, "Kali ini kau ya yang berbicara, Uzumaki Boruto? Di mana si penakut itu? Apa dia melarikan diri di sana?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kami adalah satu, jadi kau tidak perlu banyak bicara menanya dirinya. Mari kita lanjut." Otsutsuki tanpa wajah yang mendengar itu menjawab, "Hei, ada apa ini? Apa aku tidak salah dengar? Kau bekerja sama dengan si pengkhianat itu? Apa kau tidak menggunakan akalmu?" Boruto yang mendengar itu langsung berkata, "Kuchiosen no Jutsu." Tidak lama kemudian, muncul kedua batu raksasa dari kanan dan kiri Otsutsuki tanpa wajah itu. Boruto langsung menabrakannya, sehingga membuat Otsutsuki itu langsung terjepit. Menyaksikan serangan Boruto, dia langsung mengubah rambut panjangnya menjadi pedang runcing, dan langsung melemparkannya ke arah Boruto. Menyaksikan itu, Boruto langsung menendang pedang tersebut hingga hancur berkeping-keping tak tersisa. Tapi tidak lama setelahnya, Otsutsuki tanpa wajah itu langsung mengubah tubuhnya menjadi uap panas, sehingga membuat dua bongkahan batu itu langsung retak dan hancur. Tapi Boruto sudah tahu hal ini akan terjadi. Dia langsung menarik kedua kaki Otsutsuki itu dengan rantai, dan melemparkannya ke bawah dengan keras ke tempat pecahan tubuhnya. Saat itu Boruto langsung mengeluarkan Shiki Fujin untuk pertama kalinya. Dia langsung membuat Otsutsuki tanpa wajah itu langsung naik ke atas langit setelah Boruto menariknya lagi dengan rantainya, dan Shiki Fujin langsung menembus tubuh Otsutsuki itu dengan tangannya yang sudah berubah bentuk. Otsutsuki tanpa wajah itu langsung tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa berkata, "Kombinasi yang dahsyat, Shiki Fujin brengsek, akhirnya kau keluar juga dari tubuh bocah ini." Shiki Fujin yang mendengar itu menjawab, "Otsutsuki, kalian sudah terlalu banyak membuat kerusakan di dunia ini, maka aku akan melenyapkanmu sekarang." Otsutsuki tanpa wajah yang mendengar itu langsung mengubah matanya menjadi Rinne Sharinga berwarna merah. Tidak lama berselang, muncul dari atas langit pohon Shinju raksasa yang jatuh dengan kecepatan tinggi mengarah ke Boruto. Menyaksikan itu, Boruto langsung menghindar dan begitu juga dengan Shiki Fujin. Alhasil serangan mereka untuk melumpuhkan sang musuh kembali tertunda. Tapi pohon Shinju itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian akibat serangan kilat dari tiga pengawal Jougan. Menyaksikan itu Boruto benar-benar kagum. Ini pertama kalinya dia melihat Shinju bisa dilakukan seperti itu. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki tanpa wajah itu langsung mengeluarkan ratusan burung api dari atas langit. Boruto yang menyaksikan hal tersebut langsung menggunakan jutsu Suiton Suryuendan. Alhasil serangan tersebut berhasil dinetralkan. Sedangkan di bawah, ketiga pengawal Jougan itu benar-benar menahan semua jutaan makhluk tersebut. Sedangkan Boruto bisa bertarung dengan santai tanpa khawatir akan adanya serangan pengganggu. Tidak lama setelahnya,
Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia mengeluarkan pedangnya setelah sekian lama. Dia mengayunkannya ke arah Otsutsuki tanpa wajah. Tapi Otsutsuki itu benar-benar kuat. Dia menahan pedang Boruto dan menghancurkannya kembali. Tapi dengan kekuatan Jougan emas milik Boruto, pedang tersebut kembali utuh lagi, dan langsung berhasil menebas tanduk Otsutsuki tanpa wajah dengan serangan telak.